Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam untuk dapat mengikuti mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer pertemuan kedua dengan pembahasan evolusi dan kinerja komputer yang akan dibawakan oleh Fauzan Farhan Antoro dan Siti Khotijah. Kepada yang bersangkutan, Ibu persilahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 8. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Neni selaku dosen pengampu dan juga telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari Sabtu ini. Nama saya Fauzan Farhanantoro, dengan rekan saya ada Siti Khotijah. Mungkin Siti Khotijah mau ngomong dulu atau gimana? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Ya, lanjut ya. Kita akan membahas tentang evolusi dan kinerja komputer. Dan materi yang disampaikan kurang lebih ada 4 ini. Jadi saya membahas 1 sama 3. Khotijah membahas 2 sama 4. Ntar juga yang di materi ketiganya, Khotijah ada membahas sedikit. Ya, pertama sebelum kita tahu tentang evolusi sejarah komputer, kita harus tahu dulu komputer itu apa gitu. Jadi kita masuk ke apa sih itu komputer gitu, pengertian, ciri dan fungsinya gitu ya. Jadi pengertian komputer. Kata komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang kalau dalam bahasa Inggris itu berarti to compute atau komputer. Nah, pada masa sebelum Masehi, penggunaan kata computare digunakan untuk orang yang berprofesi sebagai ahli perhitungan aritmatika. Dan to compute itu sendiri kalau bahasa Inggrisnya artinya berarti ini ya, ngitung gitu, untuk menghitung. Di komputer, kalau menurut Elias M. Awad, ialah sebuah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk data digital dan analog. Lalu menurut Gordon B. Davis, komputer adalah merupakan tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Nah, dapat kita simpulkan dari tadi itu, komputer itu merupakan alat perhitungan aritmatika. Komputer dapat diartikan sebagai alat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang dirumuskan. Prosedur ini, seperti yang kita ketahui sekarang, tidak hanya berbentuk aritmatika, namun dapat juga pengolahan informasi yang lain. Nah, syarat atau ciri komputer. Dari pengertian komputer yang tadi telah kita bahas, dapat diperoleh 3 syarat, yaitu 1. Komputer itu dapat menerima input. 2. Komputer dapat melakukan eksekusi atau proses terhadap input. 3. Menghasilkan output dari hasil eksekusi atau proses. Oleh karena itu, dapat diperoleh pengertian luas bahwa yang termasuk komputer itu adalah alat mesin yang dapat mengolah informasi dan menghasilkan output yang berguna dari proses pengolahan informasi tersebut. Jadi misalkan kalian bertanya apakah HP itu termasuk komputer gitu ya, HP kita termasuk komputer gitu. Terus kalkulator termasuk komputer atau enggak juga termasuk. Nah ya. Terus 4 fungsi dasar komputer. Yang pertama ada fungsi data input, jadi ada data yang dapat dimasukkan gitu. Terus data diproses, data processing, jadi komputer itu bisa memproses data tersebut. Lalu komputer juga ada data storage, datanya bisa disimpan. Dan komputer juga ada data output, atau ya datanya keluar hasil gitu dari hasil prosesnya. Manfaat dari komputer. Nah, hanya secara garis besarnya saja, manfaat komputer sendiri bisa dibagi banyak gitu. Kita di sini coba 5 aja gitu. Mudahkan pekerjaan. Jadi seperti yang kita ketahui, komputer tuh mempermudahkan pekerjaan kita gitu ya. Kalau misalkan nggak ada komputer, mungkin kita bingung mau ngerjain apa-apa gimana gitu. Kalau di pabrik mau bikin apa-apa kan ada alat mesin-mesinnya gitu kan pakai komputer. Kalau nggak ada komputer, buat semuanya masing-masing manual gitu. Terus ada sistem pertahanan, mungkin untuk anti-air gitu, roket, jet, missile nuklir gitu bisa pakai komputer semuanya, ada algoritmanya masing-masing gitu ya. Terus penunjang pendidikan. Kita sekarang belajar aja ini contohnya pakai komputer gitu ya. Kalau nggak ada komputer, internet itu pusing musik. Sarana hiburan. Ya, kita dari komputer bisa nonton Netflix, nonton YouTube, mau nonton anime atau streaming movie bisa gitu. Sarana komunikasi. Nah ya, ini seperti yang kita pakai sekarang, nge-zoom gitu. Kan kita perlu alatnya gitu, pakai komputer. Ya. Selanjutnya kinerja komputer, perancangan dan tekniknya oleh Siti Khotijah.
Oke. Kedua yaitu kinerja komputer, perancangan dan tekniknya. Next. Nah, apa itu kinerja sebuah sistem komputer? Merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Nah, teknik yang digunakan dalam pengembangan kinerja komputer yaitu ada 3. Yang pertama, branch prediction, yaitu teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok industri yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada data flow analysis, yaitu prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Dan yang terakhir yaitu speculative execution. Dengan modal prediksi cabang dan analisis data tadi, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Eksekusi spekulatif melakukan pekerjaan yang hasilnya mungkin tidak diperlukan. Nah, eksekusi spekulatif adalah optimasi kinerja. Ide utamanya yaitu untuk melakukan pekerjaan yang mungkin tidak dilakukan. Targetnya adalah untuk menyediakan konkurensi lebih jika sumber daya tambahan yang tersedia. Nah, dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya, pengembangan mikroprosesor sangatlah cepat. Akibatnya, ada komponen lain yang sulit mengimbangi perkembangan mikroprosesor ini. Misal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan kurang sinkronnya operasi antar komponen. Oke. Nah, dikarenakan target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen penyusun juga komponen penyusun komputer, nah sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi, maka ada cara untuk mengatasi perbedaan kecepatan komputer antara mikroprosesor dan komponen lainnya. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan drum dan melebarkan lintasan sistem busnya. Nah, yang kedua yaitu mengubah antarmuka drum sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik change atau pola buffer lainnya pada keping drum. Nah, yang ketiga meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Selanjutnya silakan Fauzan. Ya, baik. Kembali lagi ke saya. Kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer serta evolusi tiap generasinya. Nah, ya, sebelum masuk ke itu semua, kita harus mengetahui bahwa pada dasarnya komputer itu bekerja dengan menggerakkan atau memindahkan elektron, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita secara tidak langsung itu mengubah sebuah batu jadi bisa berpikir, gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan berarti kan komputer ini sangat bergantung pada fisiknya, yaitu yang kita sebut sebagai hardware gitu. Makanya nanti kita bisa melihat bahwa semakin kecil itu semakin cepat gitu, kalau semakin kecil nanti dia akan makin banyak isinya malah di dalamnya gitu. Nah, dikarenakan elektron ini kan dalam sini gitu ya, ini juga pada dasarnya mesin komputer itu sangat rentan terhadap dunia gitu. Jadi kalau misalkan Anda penasaran, kalian bisa nonton di YouTube, cari Veritasium, ada videonya 2 minggu yang lalu tentang why the universe is hostile to computer. Jadi dia menjelaskan kenapa bahwa komputer itu sangat rentan terhadap error gitu. Karena setiap harinya bumi itu dimasuki oleh cosmic particle yang membawa partikel radiasi dari ledakan bintang-bintang di semesta. Dan partikel itu nanti bisa berdampak pada bit-bit yang ada di komputer itu gitu. Nah, kita lanjut saja. Perkembangan bentuk pengolahan data. Perkembangannya jadi komputer itu pertama masih bentuknya manual. Peralatan manual atau pakai tangan gitu. Jadi ada sempoa gitu-gitu ya. Terus ada peralatan mekanik, ini sudah bentuknya mekanik gitu. Lalu ada mekanik elektronik. Ini mekanik, tapi mekaniknya itu digerakkan dengan otomatis gitu, pakai listrik bisa. Nah, tapi ini masih pakai mekanik, pakai punch card jadi nanti. Punch card itu nanti ada lagi. Peralatan elektronik, ini kalau elektronik udah yang kita pakai sekarang itu jadinya benar-benar listrik semua gitu.
Nah, ini sejarah perkembangan komputernya. Jadi sebelum abad ke-20, sudah terdapat alat yang digunakan untuk membantu perhitungan. Itu sebelum abad ke-20. Bentuknya tapi masih manual dan mekanik. Berupa contohnya tongkat menghitung, alat komputer mekanik, sempoa, penggaris, dan lain-lain. Lalu, ini masuk ke awal abad 19, ditemukan komputer mekanis pertama, yaitu disebutnya Analytical Engine oleh Charles Babbage. Ini yang ini gambarnya. Nah, ini dia sebagai mesin penerus sebelumnya yang disebut difference engine, ini yang ini. Nah, kita balik lagi ke gambarnya nih, bisa lihat. Ini yang paling awal ditemukan adalah tongkat penghitung. Ini ditemukan zaman Afrika prasejarah. Oh, ini tahun 1901. Ini mekanisme Antikythera. Ini dipakai untuk ini tapi ditemukannya doang 1901. Nah, ini diprediksi ini sudah dipakai semenjak 100 sebelum Masehi dan dipakai buat mengukur posisi astronomikal. Nah, ini kalau yang ini sempoa, ini sudah ada 2400 sebelum Masehi di Babilonia. Kalau ini difference engine ini yang dibuat oleh tadi Charles Babbage, ini dipakai untuk menghitung tabulasi fungsi polinomial. Nih. Nah, kalau yang analytical engine-nya ini sudah lebih canggih lagi, dia menggabungkan unit logika aritmetika, aliran kontrol dalam bentuk percabangan, loop bersyarat, dan memori integrasi. Ini dia nanti pakai punch card namanya, atau kartu berlubang. Nah, ini jadi pokoknya dimasukin gitu, nanti ada dia ngebaca, terus ya keluar hasil gitu. Nah, sejarah memasuki abad ke-20, ini mulai ditemukan alat elektronik, sehingga banyak alat atau komputer yang berbentuk mekanik elektronik, dan mulai ditemukannya komputer elektronik. Gitu. Nah, bentuk komputer awalnya itu adalah elektromekanikal. Seperti yang tadi sudah dibilang, yaitu jadinya dia menggabungkan antara proses dari prosedur teknik elektro dengan teknik mesin. Nah, sejarahnya ditemukan penemuan ini pada era Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kan kita ketahui kalau misalkan perang tuh teknologi berkembang sangat pesat ya. Nah, itu teknologinya berkembang sangat pesat. Pada saat itu ada oleh Nazi Jerman dibuat ini Z3. Ini dia dengan saklar listrik vacuum tube. Ntar dijelaskan di sini. Nah, komputernya ini juga berkembang hingga menjadi beberapa generasi. Bisa dibagi menjadi 5. Pertama, generasi pertama 1940 sampai 1956, generasi keduanya 1956 sampai 1963, generasi ketiganya bisa dibaca sendiri, ya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut saja ke komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini dia menggunakan vacuum tube ini, seperti ini di gambar ini. Dan ini dia itu memiliki karakteristik utamanya dibuat untuk tugas atau tujuan tertentu. Gitu. Nah, vacuum tube ini atau tabung hampa itu, dia itu nanti berguna sebagai sirkuitnya. Dan dia ini adalah alat yang mengontrol arus listrik di sebuah lingkungan hampa atau vakum tinggi di antara elektroda, di mana beda potensial listrik telah diterapkan untuk menguatkan sinyal listrik. Nah, terus ciri lainnya, program ini hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Terus menggunakan simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk. Ukuran fisik komputernya besar, sampai 1 ruangan. Terus cepat panas, karena dia pakai ini, vacuum tube masih bentuknya, sehingga memerlukan pendingin. Terus prosesnya juga kurang cepat. Simpanannya kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, dan orientasi utamanya pada saat itu masih dalam aplikasi bisnis. Jadi, selanjutnya ini, tentang tabung hampanya. Jadi tabung hampanya itu gimana sih cara kerjanya gitu kan? Ya kan pokoknya tadi kan sudah dibilang bahwa komputer itu bisa bekerja dengan menggerakkan atau memindahkan elektron. Jadi kecepatan komputer itu bergantung dengan batasan fisik suatu desain yang dapat mengakomodasi pergerakan elektron tersebut, ya kan? Nah, kalau pada tabung hampa, cara kerjanya adalah emisi elektron. Nah, emisi elektron ini adalah proses pelepasan elektron dari permukaan suatu substansi atau material yang disebabkan karena elektron tersebut mendapatkan energi dari luar. Nah, proses emisi elektron ini cenderung terjadi pada logam. Makanya itu kita tahu kalau misalkan komputer itu pasti logam-logam bentuknya gitu, yang nggak ada yang kayu atau gimana gitu. Nah, proses pelepasan elektron ini dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu emisi termionik, medan listrik, sekunder, dan fotolistrik. Pada emisi termionik, ini dia makanya panas itu karena ada emisi termionik, namanya thermal gitu kan, artinya panas gitu. Nah, energi luar yang masuk ke bahan adalah dalam bentuk energi panas. Oleh elektron energi panas ini diubah menjadi energi kinetik, lalu selanjutnya menggunakan bahan emitter atau katoda sebagai asal elektron dan anoda sebagai bahan penerima. Emisi medan listrik ini
Yang satunya menggunakan tarikan medan listrik untuk menarik elektron. Lalu ada lagi yang emisi sekunder, itu energi yang diberikan dalam proses tumbukan antara elektron luar yang datang dengan elektron yang ada pada katoda. Lalu ada emisi fotolistrik memberikan energi elektron pada katoda melalui foton. Ini ada gambar-gambar atau ilustrasinya. Ini. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ini dulu ada yang pertama itu namanya ENIAC, ada EDVAC, ada EDSAC. Ini EDVAC sama EDSAC ini lanjutan dari yang sebelumnya gitu. Jadi sama ini terus nanti dia berkembang jadi ini, terus berkembang lagi jadi ini gitu. Kalau ENIAC ini Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini komputer desain pertama yang didesain buat Turing complete atau dapat diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya. Ini dibuat oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Terus yang ini EDVAC juga sama, tapi dia sebagai penerus ENIAC. Nah, kalau ini udah bisa melakukan penghitungan secara biner dan merupakan sebuah mesin yang dapat menyimpan data. Terus kalau EDSAC, ini lanjutannya dari ini, EDVAC, tapi dia buatannya Inggris. Kalau ini dibuatan Inggris, dia terinspirasi oleh dokumen yang ditulis oleh John Seminole von Neumann, berjudul First Draft of a Report on the EDVAC. Itu judulnya. Nah nih, von Neumann. Von Neumann, ada namanya von Neumann, dia itu sebagai konsultan membuat ENIAC dan EDVAC. Itu yang tadi dia menulis paper itu. Nah, von Neumann ini dikenal dengan arsitektur mesinnya komputer, arsitektur komputer buatan dia gitu. Nah, disebut namanya adalah von Neumann arsitektur. Ini arsitektur komputer ini masih digunakan sampai sekarang. Bentuknya semuanya masih kurang lebih ya seperti ini gitu. Struktur komputer ini dikenal dengan sebutan IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Nah, susunannya terdiri dari pertama ada memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, lalu ada arithmetic logic-nya atau ALU-nya untuk mengolah data binernya, terus ada control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Lalu ada I/O atau input-output untuk berinteraksi dengan dunia luarnya. Nah, komputer generasi kedua berbeda dengan generasi pertama yang besarnya mencapai satu ruangan. Kalau dibandingin dengan generasi pertama itu komputer kedua lebih kecil. Ciri-cirinya adalah pertama, komponen yang digunakan adalah transistor untuk sirkuitnya. Transistor itu adalah alat semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat atau mengalihkan sinyal listrik dan daya listrik. Ini bentuknya seperti ini, lebih kecil gitu. Terus program dapat dibuat pada generasi ini dengan bahasa tingkat tinggi yaitu Fortran, COBOL. Lalu ada kapasitor memori utama sudah cukup besar, menggunakan simpanan luar, mempunyai kemampuan real time dan time sharing. Ukuran fisiknya lebih kecil dibandingkan generasi 1. Terus proses operasinya juga sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan orientasinya tidak hanya pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Jadi mulai generasi kedua ini mulai ada komputer komersial. Nah, cara kerja transistor itu gimana? Jadi pada transistor itu ada 3 bahan semikonduktor utama, yaitu P dan N. Biasanya bentuknya PNP atau NPN. Kalau NPN itu arahnya keluar, sedangkan kalau PNP arahnya ke dalam. Nah, jadi dia itu output yang mengalir dari emitter ke kolektor akan membuat elektron dapat bergerak karena konsep bias maju dan bias mundur pada dioda. Hal ini diakibatkan nilai positif dan negatif sumber listriknya yang membuat elektron bergerak. Dan besar output yang mengalir dari emitter ke kolektor itu ditentukan oleh besarnya arus yang mengalir ke basisnya atau base. Nah, ini contohnya komputer generasi kedua. Ini yang pertama ada ini TH1999 PDP-1. PDP kepanjangannya Program Data Processor. Ini di komputer ini udah bisa main game. Bisa dicari di YouTube atau di Google, ada namanya Space War. Dia gamenya jadi two-player game, saling nembak-nembakin pesawatnya masing-masing, tengah-tengahnya ada kayak matahari atau black hole gitu yang menarik pesawatnya. Terus ini ada TH1963, ini komputer komersial pertama. Terus ada IBM 7070, ini komputernya IBM yang menggunakan transistor pertama kalinya. Terus masuk ke komputer generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini sudah digunakan IC.
Jadi integrated circuit yang berbentuk hybrid integrated circuits, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam satu tempat, dan monolitik sistem teknologi, di mana elemen-elemen sirkuit diletakkan dalam satu chip. IC itu sendiri, kalau misalnya pengertian itunya, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahkan jutaan transistor, resistor, kapasitor, dan dioda berukuran mikro yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah rangkaian komponen elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Namun pada generasi ketiga ini jumlah IC-nya masih ratusan sampai ribuan. Nah, ciri lainnya pada generasi ketiga itu peningkatan dari software-nya. Lalu ada software-nya itu komputernya itu lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memorinya lebih besar, menggunakan simpanan luar yang bersifatnya random access, penggunaan listriknya lebih hemat, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, bisa menampilkan gambar dan grafik, harga semakin murah, dan dapat komunikasi dengan satu komputer yang lainnya gitu. Cara kerja IC itu bagaimana? Cara kerja IC secara umum pada prinsipnya adalah sama seperti komponen elektronika lainnya, yaitu memasukkan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Kalau logika biasanya diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Tiap-tiap sel logika itu mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berjumlah 2 hingga 10 masukan. Sel-sel logika juga mempunyai keluaran yang berjumlah 1 atau 2 tergantung dari jenis fungsinya. Di sini ada inputnya, nanti ada outputnya gitu. Ini contoh-contoh generasi komputer ketiga. Nah, ini ada UNIVAC 1108 ini, dia jadi bentuknya komputernya udah ditaruh di mejanya gitu. Benar-benar ada apa ya, kayak canggih gitu kelihatannya. Terus ada IBM System 360 PDP-11. Nah, perbedaan dari vacuum tube, transistor, dan IC. Ini kita recap dulu, perbedaan dari ketiganya itu apa sih gitu. Kalau tadi kan sudah kita ketahui vacuum tube itu sangat besar, sangat panas, boros listrik, dan mahal gitu. Jadi kan karena kalau boros listrik pasti mahal gitu. With great power comes great electricity bill gitu. Terus transistor ini bentuknya kecil, sangat kecil kalau dibandingin sama ini. Terus hampir tidak panas, hemat listrik, dan murah. Nah, kalau IC dia juga kecil, dan tapi dia isinya adalah kumpulan dari transistor-transistor dengan bagian-bagian lain gitu. Kumpulan transistor ini bisa menjadi lebih kecil dan tidak perlu lagi untuk mensolder puluhan ribuan transistor satu persatu. Jadi akibatnya komputer yang pakai IC itu udah cepet gitu. Meningkat jauh lebih cepat di samping dengan mengurangi biaya produksi komputer. Nah, kita masuk ke generasi keempat. Ini generasi keempat udah pakai IC, pakai IC juga. Cuman IC-nya itu dijadiin lebih banyak lagi gitu. Jadi dengan namanya penggunaan LSI sama VLSI. LSI itu large scale integration, VLSI very large scale integration. Ini dia itu memadatkan ribu-ribuan IC. Itu kalau dalam LSI. Kalau VLSI itu ratusan ribu IC gitu. Terus juga pada generasi keempat dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Terus bahasa yang digunakan udah C++, DBase, dan lain-lain. Ini di sini nih, dalam sini, untuk LSI itu dari 3.000 sampai 100.000 komponen elektronik. Kalau VLSI dari 100.000 sampai 1 juta. Nah, nanti buat yang generasi kelima ada lagi namanya ULSI, atau ultra large scale. Ini contoh komputer generasi keempat. Ini yang tadi lagi ya, typo. Wow. Ya, ini ada DEC10. Itu bentuknya. Terus masuk ke komputer generasi kelima. Nih, sekarang nih, kita udah masuk ke generasi kelima sekarang. 1980 sampai sekarang. Ini komponen yang digunakan adalah ULSI, itu Ultra Large Scale Integration. Ini kalau di sini ada jumlahnya adalah jutaan gitu ya. Di sini ada jutaan IC dalamnya. Terus dia itu mampu memproses triliunan operasi per detik.
Komputer generasi kelima juga memiliki kecerdasan buatan atau AI. Contohnya mungkin bisa dilihat di hub-nya masing-masing ada Google Assistant gitu ya, atau apalah gitu. Di komputer Windows 10 ada Cortana gitu. Terus memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia dengan bahasa natural. Ini bahasa natural tuh kayak tadi, misalnya kita ngomong ke Google Assistant gitu kan, Google open apa gitu, ntar dia kan kebuka gitu kan, nah itu bahasa natural. Buat sekarang juga ada OpenAI sama GPT-3, itu bisa dicari masing-masing. Jadi misalnya kita pengen bikin Hello World di Java gitu, ntar dia langsung bikin sendiri gitu. Cuman kita padahal tulis tolong print Hello World di Java gitu. Terus komputer generasi kelima ada juga parallel processing. Jadi penggunaan lebih dari satu prosesor yang dapat bekerja bersama secara paralel. Lalu ada teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran informasi dengan kecepatan tinggi, terus bentuk fisiknya jauh lebih kecil, ringan, kompak, dan murah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ini dapat dilihat gambar-gambarnya. Contohnya ada IBM PC 5150, ada Macintosh 128K, dan MacBook Pro. Yang sekarang mungkin yang Anda pakai juga adalah generasi kelima. Nah, komputer masa depan oleh Khadijah. Oke, baik. Saya lanjut lagi, yaitu komputer masa depan. Nah, komputer masa depan diramalkan akan dapat berpikir dan punya perasaan seperti manusia. Beberapa ilmuwan komputer yakin suatu ketika akan tercipta suatu komponen yang disebut dengan nama biochip yang terbuat dari bahan protein sintesis yang merupakan bahan dari robot yang akan menjadi manusia tiruan. Nah, perkembangan komputer masa depan. Yang pertama, yaitu lebih berpusat pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Nah, yang kedua, yaitu menuju ke arah quantum processing dengan quantum komputer. Nah, sekarang lagi balapan, dulu-duluan perusahaan mana yang mencapai quantum komputer. Dengan quantum komputer, nanti apa saja bisa dipecahkan dalam sekian detik. Lebih jelasnya nanti dijelasin di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan konsep programless komputer atau komputer tanpa program. Nah, komputer tanpa program atau programless komputer pada komputer generasi ke-6, hal ini berdampak pada semakin mandirinya suatu komputer karena dapat berjalan tanpa campur tangan dari seorang programmer. Nah, yang keempat yaitu menggunakan konsep biochip dari sari makanan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip dan dibuat dari bahan protein sintesis. Nah, robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Selanjutnya yaitu ini, seperti yang tadi saya bilang akan dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu quantum komputer. Quantum komputer atau komputer kuantum merupakan alat untuk memproses informasi dengan prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini memiliki sifat yang berbeda dari komputasi klasik. Prosesor komputer klasik menggunakan chip berbasis silikon, sedangkan untuk quantum komputer menggunakan sistem kuantum seperti atom, ion, foton, atau elektron. Nah, kuantum komputer berperilaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum, yaitu menggunakan konsep superposisi, menggunakan probabilistik, dan keterkaitan kuantum. Dengan kuantum komputer, masalahnya perhitungan yang tadinya memerlukan waktu bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam hitungan menit ataupun detik. Selanjutnya, yaitu ayat yang berhubungan dengan materi. Nah, hubungan studi Islam dengan komputer. Nah, tahukah kalian awal mula terciptanya komputer itu berasal dari algoritma. Nah, perkembangan komputer sebenarnya sangat terkait dengan penelitian dasar dalam matematika, terutama logika dan algoritma yang diuraikan Al-Khwarizmi pada abad ke-9. Menghitung pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah tertentu saat menggunakan seperangkat aturan tertentu. Aljabar dan algoritma adalah ilmu mengatur operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
Nah, ini adalah beliau, yaitu nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lahir di Khwariz atau Haifa, kota yang berada di selatan Sungai Oxus yang sekarang disebut Uzbekistan, lahir pada 770 Masehi. Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan terkenal dari zamannya. Ia menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya atau buku pemugaran dan pengurangan. Dan buku inilah yang kemudian menjadi dasar bangsa Barat dalam mengembangkannya menjadi komputer. Nah, selanjutnya yaitu ayat yang berkaitan dengan komputer, yaitu surat Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa komputer memiliki tujuan atau manfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Maka dari itu, komputer ini merupakan salah satu implementasi dari ayat ini yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, selanjutnya yaitu penayangan video. Silakan Fauzan. Sebentar, ada suaranya nggak? Kedengeran nggak? Suara videonya? Kalau tadi Nggak ada, Zan. Nggak ada ya? Iya. Coba deh. Screen-nya gimana ya? Sound. Ada suaranya berarti di sini. Kita ulang. Ini dulu ya tapi ya. Kalau saya lepas. Most of our history, human technology Maaf. Most of our history, human technology consisted of our brains, fire, and sharp sticks. While fire and sharp sticks became power plants and nuclear weapons, the biggest upgrade has happened to our brains. Since the 1960s, the power of our brain machines has kept growing exponentially, allowing computers to get smaller and more powerful at the same time. But this process is about to meet its physical limits. Computer parts are approaching the size of an atom. To understand why this is a problem, we have to clear up some basics. A computer is made up of very simple components doing very simple things, representing data, the means of processing it, and control mechanisms. Computer chips contain modules, which contain logic gates, which contain transistors. A transistor is the simplest form of a data processor in computers, basically a switch that can either block or open the way for information coming through. This information is made up of bits, which can be set to either 0 or 1. Combinations of several bits are used to represent more complex information. Transistors are combined to create logic gates, which still do very simple stuff. For example, an AND gate sends an output of 1 if all of its inputs are 1, and an output of 0 otherwise. Combinations of logic gates finally form meaningful modules, say for adding two numbers. Once you can add, you can also multiply, and once you can multiply, you can basically do anything. Since all basic operations are literally simpler than first-grade math, you can imagine a computer as a group of 7-year-olds answering really basic math questions. A large enough bunch of them could compute anything from astrophysics to Zelda. However, with parts getting tinier and tinier, quantum physics are making things tricky. In a nutshell, a transistor is just an electric switch. Electricity is electrons moving from one place to another, so a switch is a passage that can block electrons from moving in one direction. Today, a typical scale for transistors is 14 nanometers, which is about 8 times less than the HIV virus's diameter and 500 times smaller than a red blood cell's. As transistors are shrinking to the size of only a few atoms, electrons may just transfer themselves to the other side of a blocked passage via a process called quantum tunneling. In the quantum realm, physics works quite differently from the predictable ways we're used to, and traditional computers just stop making sense. We are approaching a real physical barrier for our technological progress. To solve this problem, scientists are trying to use these unusual quantum properties to their advantage by building quantum computers.
In normal computers, bits are the smallest units of information. Quantum computers use qubits, which can also be set to one of two values. A qubit can be any two-level quantum system, such as a spin in a magnetic field or a single photon. 0 and 1 are this system's possible states, like the photon's horizontal or vertical polarization. In the quantum world, the qubit doesn't have to be in just one of those, it can be in any proportions of both states at once. This is called superposition. But as soon as you test its value, say by sending the photon through a filter, it has to decide to be either vertically or horizontally polarized. So as long as it's unobserved, the qubit is in a superposition of probabilities for 0 and 1, and you can't predict which it will be. But the instant you measure it, it collapses into one of the definite states. Superposition is a game changer. 4 classical bits can be in one of 2 to the power of 4 different configurations at a time. That's 16 possible combinations, out of which you can use just one. 4 qubits in superposition, however, can be in all of those 16 combinations at once. This number grows exponentially with each extra qubit. 20 of them can already store 1,000,000 values in parallel. A really weird and unintuitive property qubits can have is entanglement, a close connection that makes each of the qubits react to a change in the other's state instantaneously, no matter how far they are apart. This means that when measuring just one entangled qubit, you can directly deduce properties of its partners without having to look. Qubit manipulation is a mind-bender as well. A normal logic gate gets a simple set of inputs and produces one definite output. A quantum gate manipulates an input of superpositions, rotates probabilities, and produces another superposition as its output. So a quantum computer sets up some qubits, applies quantum gates to entangle them and manipulate probabilities, and finally measures the outcome, collapsing superpositions to an actual sequence of zeros and ones. What this means is that you get the entire lot of calculations that are possible with your setup all done at the same time. Ultimately, you can only measure one of the results, and it will only probably be the one you want, so you may have to double-check and try again. But by cleverly exploiting superposition and entanglement, this can be exponentially more efficient than would ever be possible on a normal computer. So while quantum computers will probably not replace our home computers, in some areas they are vastly superior. One of them is database searching. To find something in a database, a normal computer may have to test every single one of its entries. Quantum algorithms need only the square root of that time, which for large databases is a huge difference. The most famous use of quantum computers is ruining IT security. Right now, your browsing, email and banking data is being kept secure by an encryption system in which you give everyone a public key to encode messages only you can decode. The problem is that this public key can actually be used to calculate your secret private key. Luckily, doing the necessary math on any normal computer would literally take years of trial and error. But a quantum computer with exponential speedup could do it in a breeze. Another really exciting new use is simulations. Simulations of the quantum world are very intense on resources, and even for bigger structures such as molecules, they often lack accuracy. So why not simulate quantum physics with actual quantum physics? Quantum simulations could provide new insights on proteins that might revolutionize medicine. Right now, we don't know if quantum computers will be just a very specialized tool or a big revolution for humanity. We have no idea where the limits of technology are, and there's only one way to find out. Ya, saya kira seperti itu. Jadi tadi videonya itu menjelaskan tentang komputer quantum computer ya, komputer kuantum. Jadi kalau misalkan kita di komputer biasa kan menggunakan bit, kalau di komputer kuantum itu menggunakan qubit. Jadi kalau di komputer biasa bit itu hanya bisa 0 atau 1, di komputer kuantum itu bit itu bisa 0 dan 1 secara bersamaan selama kita belum mengobservasinya gitu. Itu teori tadi superposition, seperti juga yang di Schrödinger's cat gitu. Kayak gitu. Tapi tadi jelaskan bahwa kalau misalkan buat komputer kuantum itu masih kurang efektif gitu penggunaannya kan, karena dia hasilnya yang masih sulit untuk diprediksi. Namun apabila digunakan dengan benar seperti tadi dibilang,
dapat mempercepat database searching dan juga bisa buat mengcrack atau mendecode password-password yang ada gitu. Misalkan password email bisa di-decode dengan menggunakan quantum computer karena dia bergeraknya sangat cepat gitu, sangat banyak yang dilakukan di satu hal yang bersamaan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ditutup dulu, Fauzan. Tutup dulu, Bu. Tutup Langsung dulu. tutup aja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum. Maaf. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Yang benar hanya Allah. Kami undur diri. Saya Fauzan Farhanatoro dan rekan saya Siti Wadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan. Nanti direkap Khatijah dalam bentuk doc. Kamu kasih judulnya adalah rekap nilai kelas A ya. Nanti di situ kamu kasih nomor 1, kamu kelompok berapa, anggotanya siapa, materinya apa, terus daftar pertanyaan, jawaban, nanti terakhir kasih nilai sekalian. Jadi nanti kelompok yang materi yang kedua tinggal ngelanjutin dari doc itu aja, udah ada summary dari masing-masing kelas. Ya. Oke. Dipersilahkan untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya, Ya. apa sih yang disebut monolitik sistem teknologi atau MST yang udah dijelaskan di materi tadi? Ya, baik Robi, tanyanya kan kita tampung dulu. Mungkin saya izin stop share dulu. Ada Grisna juga bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Zara juga ya. Iya, Zara juga bertanya. Pengukuran probabilistik itu apa? Terus dari Zara, jika teknik spekulasi execution tidak berfungsi, apakah kinerja komputer? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tampung dulu sebentar. Izin berdiskusi dulu, Bu. Dijawab per sesi ya, Fauzan ya? Gimana, Bu? Jadi? 1 sesi 3 pertanyaan, dijawab dulu, baru Ya. nanti ke sesi berikutnya. Ya, sebentar. Saya akan berdiskusi dulu, Bu ya. Ya, silakan. Apa yang disebut monolitik sistem teknologi atau MST? Nah, jawabannya itu MST atau monolitik sistem teknologi adalah salah satu bentuk teknologi SLT atau Solid Logic Technology milik IBM. Nah, Solid Logic Technology ini adalah metode peletakan atau packaging sirkuit teknologi komputer. SLT ini ada beberapa tahapan sebelum berkembang menjadi MST. Nah, sebelumnya ada SLD atau Solid Logic Games, ULD, Unit Logic Device, ASLT, Advanced Solid Logic Technology, dan masing-masing ini merupakan perkembangan atau improvement dari bentuk sebelumnya. Dan pada MST ini terjadi peningkatan kerapatan atau densitas dan performa sirkuit dengan cara menggantikan transistor diskrit dan dioda dengan 1-4 monolitik IC. Gitu, Robi. Jadi kurang lebih intinya itu MST itu ya bagaimana kita meletakkan sirkuit-sirkuitnya dalam satu chip IC tadi gitu.
Begitu aja. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih juga Ruby atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Agrisna mengenai pengukuran probabilistik itu apa gitu ya. Jadi ini tadi materi yang terkait dengan komputer kuantum. Apa itu pengukuran probabilistik? Pengukuran probabilistik pada komputer kuantum ini merujuk pada teori quantum probability atau yang kalau di bahasa Indonesia kan jadi probabilitas kuantum gitu. Nah, pengukuran probabilitas kuantum ini adalah yang menjadi model kognitif dari kuantum komputer. Teori probabilitas ini mengacu pada aturan untuk menetapkan probabilitas untuk peristiwa dari mekanika kuantum. Jadi kan kalau pada komputer klasik, bit itu berperan sebagai informasi komputer yang disimpan dalam bentuk fisiknya di memori komputer dengan cara dikopi atau disalin mengikuti aturan nilai tukar tetap. Namun pada komputer kuantum, informasi ini tidak bisa dikopi seperti pada komputer klasik, namun dapat diubah menjadi satu sama lain. Inilah yang disebut qubit. Nah, jadi kalau probabilitas biasa itu, misalkan melemparkan koin akan menghasilkan antara angka atau gambar. Namun kalau untuk probabilitas kuantum, hasilnya itu ada dua keadaan, yaitu angka dan gambar, karena yang digunakan adalah qubit. Kurang lebih seperti itu. Mana, Grisna? Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Tiffany. Ya, terima kasih juga, Grisna, atas pertanyaannya. Boleh menanggapi ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Kalau ada yang lain yang jawabannya kurang pas atau mau menambahkan, silakan. Ya, yang ada mungkin. Dilanjut dulu ya, mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Zara. Jika teknik spekulatif execution tidak berfungsi, apakah kinerja komputer akan melambat? Jawaban saya yang saya pahami iya. Yang kita ketahui yaitu eksekusi spekulatif atau spekulatif execution ini adalah teknik pengoptimalan di mana sistem komputer melakukan beberapa tugas yang mungkin tidak diperlukan. Nah, alurnya itu dari prediktor cabang atau yang tadi itu jika prediktor cabang menebak dengan benar, maka rangkaian instruksi berikutnya yang dibutuhkan CPU telah disiapkan dan siap untuk digunakan tanpa pipa terhenti atau penundaan eksekusi. Nah, jadi gini, tanpa prediksi cabang dan juga eksekusi spekulatif, CPU tidak tahu cabang mana yang akan diambil sampai instruksi pertama itu selesai dieksekusi dan pindah ke tahap selanjutnya. Lalu alih-alih bergerak langsung dari satu set instruksi ke selanjutnya, CPU harus menunggu instruksi yang sesuai tiba dulu gitu. Nah, ini merusak kinerja sistem karena sudah saatnya CPU dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat gitu. Sekiranya gitu jawaban dari saya. Mungkin yang lain bisa ada yang mau menambahkan. Iya, Zara. Sama-sama. Terima kasih kembali pertanyaannya. Ibu, ini dilanjut ke sesi kedua atau belum? Ini sudah 2 pertanyaan atau 3? 3, Bu. 3. Lanjut sesi 2 ya, 3 pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya. Ya, yang ingin bertanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan, saya ingin bertanya, Iya. seperti yang tadi diketahui tentang komputer kedua, mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer yang tadi telah dibilang kan. IBM itu menciptakan superkomputer bernama Stretch dan Super Harry Ren membuat komputer bernama Lark. Nah, Lark itu kan hanya ada 2 yang pernah dipasang di dunia ini. Nah, pertanyaan saya adalah, sebutkan di mana saja sih Lark yang tadi dibuat itu pernah dipasang dan digunakan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, Lark-nya itu di mana gitu, dipakainya gitu? Iya, kira-kira seperti itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Zulkarnain. Terima kasih Mas Fauzan. Ada lagi yang ingin bertanya?